Pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Sanggerahan AKP Sela Syah Alam yang ditemui di rumah duka Alvaro. Rumah duka yang dipenuhi warga yang datang untuk melayat untuk mengucapkan bela sungkawa ke rumah duka. Kemudian isak tangis terlihat dari nenek Alvaro yang tidak kuat menahan kabar duka. Saat ini jenazah Alvaro berada di kamar jenazah RS Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail dari lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Ya, pemirsa, pihak keluarga terpukul setelah mendapat kabar Alvaro Kiano Nugroho ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, pemirsa, di tengah sukacita pertemuan Bilkis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Ya, salah satunya diantaranya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Arena balap liar di kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo seketika bubar saat polisi tiba. Para pembalap langsung kocar-kacir dan memacu kendaraannya agar tak tertangkap polisi. Sebagian lolos, namun puluhan pelaku balap liar berhasil ditangkap. Ini dia. Dari data petugas, setidaknya 27 kendaraan disita dan dibawa ke Mako Satlantas Polresta Gorontalo Kota. Rata-rata motor yang digunakan untuk balap liar ini tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat dan menggunakan knalpot brom. Ada
27 kendaraan yang kami amankan. Pelanggaran seperti knalpot brong ataupun kelengkapan kendaraan yang lain yang kami berikan tilang kepada masyarakat. Kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo kerap dijadikan arena balap liar hingga membahayakan pengendara lain. Untuk menekan aksi balap liar, tim gabungan Polresta Gorontalo Kota rutin menggelar patroli malam dan razia di sepanjang ruas jalan wilayah Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Remaja berusia 16 tahun ini tewas dengan luka tembak senapan angin yang mengenai dada warga Malimongan, Wajo, Kota Makassar. Sebelumnya korban pamit pukul 9 malam, namun diketahui telah tewas pukul 3 dini hari di lokasi tawuran di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Talo, Kota Makassar. Tembakan, tidak jelas juga, saya tidak berani untuk, yang jelas ada luka di bagian dadanya. Luka lubang atau Lubang. Satu saja. Satu. Dada mana itu, Pak Haji? Bagian kiri. Dada kiri. Pas dada ini, jantung ini. Ya, seperti itu. Korban mengalami luka tembak senapan angin di lokasi tawuran. Saat terjadi tawuran antara sejumlah pria jalan layang dengan kelompok pria jalan Tinumbu, Kota Makassar, salah satunya menggunakan senapan angin. Jadi tawuran itu sudah sering terjadi dengan menggunakan busur, menggunakan bom molotov, menggunakan senapan angin dan menggunakan batu. Mereka saling lempar. Tidak tahu apa masalahnya. Begitu ada bunyi petasan langsung terjadi tawuran. Lokasinya di mana itu dia? Lokasinya terjadi di Lorong 15 Kelurahan Bunga Jaya Baru, Jalan Talo. Untuk mencari pelaku dan meredam tawuran, pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pengamanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Today hari ini dari berita gudang kardus di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Ya, kebakaran diduga terjadi akibat konsleting listrik di dalam bangunan. 65 Jalan Marzuki. Itu Ciracas, luncurkan itu Ciracas. Sebuah gudang kardus di Jalan Haji Marzuki, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan dengan 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Ciracas dan Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di dalam bangunan. Informasi dari pemilik dan karyawan setempat bahwasanya terjadi konsleting listrik di area gudang penyimpanan kardus tersebut. Api membesar. Untuk objek yang terbakar berarti gudang ya Bang? Gudang penyimpanan kardus ini ya Bang? Iya, gudang penyimpanan kardus yang akan nanti dikirim lagi untuk diolah. Oh, ini ada korban ya Bang? Alhamdulillah tidak ada korban sama sekali. Untuk unit yang diluncurkan ke TKP Bang? Sementara kurang lebih 12 unit berikut pendukung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.